Sobat tantangan, jendela Johari ini jangan ditebak. Johari ini bukan orang Indonesia karena dia gabungan dari dua orang bule nih harusnya. Kalau nggak salah dari Inggris, silakan dicek ya referensi lebih lengkapnya. Namanya Johan Love dengan Harrington Ingham. Joe Harrington Ingham, Hari Johari jadinya. Jadi bukan Wong Jowo nih, tapi orang seberang sana. Nah, teori jendela Johari sudah lama, tahun 55. Tapi jangan lantas berpikir, wah ini mah teori lama, enggak zamannya lagi. Enggak. Teori ini dipakai dalam banyak bidang, dalam banyak entitas ya, baik organisasi, profit, non-profit, perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi sangat applicable atau bisa diterapkan. Nah, dalam kehidupan pasangan, antar dua orang pasangan, tentu saja semakin dua orang ini semakin tahu satu dengan yang lain, tentu saja semakin menerima, maka mereka akan jauh lebih kompak, jauh lebih padu. Jendela Johari bagaimana kita terapkan? Secara umum, setiap orang tanpa kecuali terdiri dari 4 kuadran atau 4 area. Pertama adalah area publik. Area publik ini seperti area publik di luar. Begitu dikatakan publik, artinya bisa diakses semua orang. Antar dua orang yang berpasangan, area publik artinya area di dalam diri yang satu sama lain tahu, terbuka, dua-duanya tahu, itu area publik. Area buta seperti orang buta. Jadi dia nggak bisa lihat. Orang lain bisa lihat nggak? Bisa. Nah, seperti itulah antar dua orang, dia nggak tahu diri dia kayak begitu, tapi pasangan dia tahu. Begitu juga pasangan dia tidak tahu, dia tahu, oh dia ini kalau ngomongin soal penampilan, jangan deh, better jangan, sangat sensitif. Kamu sekarang lebih melar ya, udah bisa ribut tuh, berhari-hari, berminggu-minggu. Atau jangan kita tahu, dia ini kalau soal pemikiran jangan dilawan. Kalau dia sudah punya ide mikirin, jangan ngomong, itu mah biasa sih udah pernah denger sebelumnya kamu ngomong tapi nggak dilakukan. Jangan. Jadi area buta ini, kita menyadari pasangan kita seperti ini, dia belum tentu menyadari. Demikian juga dengan kita. Itu area buta. Kemudian yang ketiga, area tersembunyi. Misalnya nih, ternyata Uncle Eddie pernah mematahkan, menghancur leburkan hati banyak wanita sebelumnya. Nah, itu nggak perlulah diomongkan dengan pasangan sekarang gitu ya. Disembunyikan saja. Itu sebagai pride pribadi. Atau sebaliknya, misalnya Uncle Eddie dipatahkan hatinya oleh banyak wanita, ya juga nggak usah lah diomongkan. Disembunyikan. Ada area begitu dalam diri setiap orang. Yang keempat adalah nggak disadari. Kita nggak tahu diri kita begitu, pasangan kita juga nggak tahu. Ada. Kadang-kadang kita bingung, loh kok bisa kayak begitu sih saya dalam sikon begitu? Pasangan kita juga bingung. Nah, apa hubungannya? Kalau kita mau jadi pasangan yang padu, istilahnya kohesif, maka kita harus saling tahu dong lebih banyak. Dengan saling tahu lebih banyak, saling mengerti, itulah lebih dimungkinkan menjadi lebih padu, lebih bisa long lasting dalam relasinya. Nah, area publik antar dua orang berpasangan harus diperbanyak. Artinya semakin tahu. Area buta, kira-kira nih Uncle Eddie, area buta. Saya tidak tahu diri saya. Dia juga tidak tahu diri dia. Banyak yang masing-masing tidak tahu. Lebih baik atau lebih buruk? Harusnya di apa? Area butanya harus diperbesar atau diperkecil? Waduh, Perkecil ini ya. saya benar-benar buta nih. Benar-benar buta ini. Ya, area buta jadi dia nggak tahu diri dia sendiri, dia nggak tahu diri dia sendiri. Nah, semakin banyak nggak tahu, semakin komunikasinya bisa nggak nyambung nih, semakin potensi dia marah gitu ya, tiba-tiba dia kena dan lain sebagainya. Maka area buta harus diperkecil, disedikitkan, disedikitkan. Caranya gimana? Yuk, dua belah pihak membangun kesepahaman. Sorry nih, babe, babe ya. Saya pernah dengar nih, ada yang manggil pasangannya babe gitu. Oke lah, babe, kamu ya boleh ya. Kalau misalnya nih, saya lihat ada yang perlu saya kasih masukan. Saya sukanya keluaran, bukan masukan. Kasih masukan, nggak apa-apa ya. Bukan untuk menyinggung kamu nih, enggak. Supaya kamu lebih mengenal diri, sehingga kalau terjadi sikon begitu, kamu udah lebih bisa
merespon dengan baik. Oke, nggak apa-apa. Artinya apa? Daerah buta bisa diperkecil, dikurangi dengan cara kesepahaman untuk mau menerima masukan yang disampaikan secara baik, secara benar, secara pantas. Kamu, sorry ya, kalau saya lihat, kalau soal penampilan, fisik, kalau orang singgung sedikit aja, kamu bisa langsung emosinya naik. Oh ya, masa begitu? Iya sih, saya lihat. Coba kamu perhatikan. Kalau iya, nggak apa-apa. Berikutnya ya sudahlah, itu dianggap ini aja, nggak usah naik emosinya. Misalnya begitu. Area buta diperkecil. Bagaimana area tersembunyi? Ini udah 2 area disampaikan. Harusnya area ketiga lebih gampang. Kira-kira nih, Uncle Edi, antar 2 orang berpasangan, makin banyak yang tersembunyi, rahasia, ini juga banyak rahasia, kira-kira akan baik nggak? Kan kurang baik. Artinya, area tersembunyi harus diturunkan atau diperkecil. Babe, sorry ya, saya dulu tuh memang pernah melakukan kesalahan. Saya berinvestasi, hasilnya banyak banget. Jadi selain rekening yang kamu tahu, ada rekening lebih gede nih, yang bisa kita nggak usah susah payah bikin bisnis kuliner, kita sudah bisa happy-happy lah gitu. Kasih tahu rahasianya, jangan disembunyikan. Artinya apa? Area tersembunyi harus diperkecil. Nah, area buta diperkecil, jadi lebih tahu. Area publik menjadi bertambah. Area tersembunyi diperkecil dengan saling kasih tahu, maka area publik diperbesar. Semakin area publik diperbesar, mereka saling tahu satu sama lain, lebih mungkin mereka menjadi lebih padu. Nah, inilah praktek kita antar 2 orang berpasangan, bagaimana jendela Johari ini membantu kita. Tidak hanya di hari Valentine, tapi berikutnya, bagaimana kita saling mengelola 4 area ini sehingga pemahaman pengertian satu sama lain lebih baik dan perjalanan kehidupan berpasangan akan jauh lebih harmonis, rukun, dan bahagia. Kalau area keempat, nanti cari waktu. Area keempat bisa juga di-reveal, diungkap. Pindah ke area publik, pindah ke area tersembunyi. Bisa. Tapi cari momentum yang lain. Bukan di hari Valentine ini. Kita happy-happy.